basmalah atau juga Patnaludatulah itu bahasa suku kita Banjar Kalimantan Selatan. Karena kalau kita mengetahui zat Tuhan itu harus dipelajari dengan ketauhidan. Nah, ada pertanyaan kepada ulun. Di sana aja, apa yang dimaksud dengan af'al itu? Itu namanya ketauhidan juga, af'al itu. Dalam kajiannya, af'al itu adalah semua yang ada di muka bumi ini adalah hak mutlak Tuhan, pekerjaan Tuhan, yaitu kodat iradatnya. Lalu Tuhan mempunyai hak dan kehendak pula itu. Dalam bahasa Indonesianya itu kodat itu haknya, iradat itu kehendaknya. Lalu Tuhan mengatakan kun fayakun, terjadilah semesta alam ini, kewahyuannya semua, perintahnya semua atas zatnya itu. Yalah. Jadi kalau kamu paham, harus mengetahui af'al itu ketauhidan yang dipecah menjadi 3: asma, sifat, dan zat. Nah, yang kita kaji dulu asma wan sifat. Kalau kamu paham, asma itu adalah hanya Tuhan aja yang patut kita ibadahi untuk mengabdi diri kita ini sebagai manusia yang terakhir, menjadi manusia khalifah untuk menjaga ciptaan yang kita rusak. Itu tujuannya. Kepada Tuhan aja kita ibadahi, jangan kita sekutukan, itu maksudnya. Dengan sifat itu adalah Tuhan menciptakan semesta alam nih, semua makhluknya mempunyai sifat. Yalah, kalau kita menjadi manusia jenius seperti Adam lewat sama adalah namanya kita amati sifat ciptaannya itu dari tumbuhan, binatang, jin, membangkang, yang gaib itu, iblis, setan. Karena ada yang baik, ada yang buruk juga. Saudara kita tuh yang nempel di darah kita, malaikat, bintang, bulan, matahari, langit, awan, udara, air, tanah, api, gunung, dan manusia. Semua punya sifat. Jadi kepaham af'al itu adalah ketauhidan untuk mengetahui asma wa sifat dan zat itu. Jadi kita harus mengetahui lagi, itu pecahnya 2. Tauhid asma wa sifat itu ada uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Tuhan, jangan menyekutukannya, hanya mengabdi dan berserah diri pada Tuhan itu. Sedangkan rububiyah itu adalah Tuhan mempunyai sifat yang diberikannya hak kehendaknya kepada ciptaannya di muka bumi ini, disuruh jagat semesta alam ini. Ada yang tampak, ada yang gaib, makhluk Tuhan tuh, atau kekayaannya, yaitu rahmat dalam bahasa Indonesia, pemberiannya. Nah, kalau kita paham mengkaji awalnya Tuhan itu mempunyai hak dan kehendak, dia sebenarnya kada bernama, kada wujud, kada berkata-kata, hanya berdiam aja. Karena Tuhan itu yang suci, mulia, kalau berdiam aja. Karena dia kepingin berencana, ialah awalnya beliau tuh Tuhan itu mempunyai hak dan kehendak. Sia-sia kalau diciptakannya semesta alam ini. Ialah karena kami
Jadi Tuhan berencana mengatakan kun fayakun, terjadilah semesta alam, ya kewahyuannya semua, perintahnya semua atas zatnya itu. Jadi kalau biar paham zat itu adalah akbar besar, ya lah, hak dan kehendaknya itu gaib sendiri itu, ya namakan gaib, ada dan tiada, maksudnya ada tiada tuh kita yang merasa aja dikatakan ada, ya ketiada juga, hanya rasa yang sudah diberikan Tuhan pada kita nih kehidupan, merasa kalau kita ini hidup, bahwa ciptaannya itu punya awal punya akhir, sedangkan penciptanya tidak berawal tidak berakhir, yaitu besar. Apabila engkau melihat semesta alam ini, kau amati semua asmawan sifat Tuhan, yalah, walaupun makhluknya itu ada kekurangan, itu kerjaan Tuhan, maulah kita menghargainya. Jadi manusia itu tiga karakter juga, seperti kun fayakun itu, yalah, hanya pintar, tapi yang pintar mengunguli aja, hanya cerdas, tapi cerdas menyontek aja. Yang lebih baik itu jenius, mengetahui apa dimaksud hak dan kehendak alas kodratnya itu yang disenangi Tuhan. Itu kayaknya jadi memperlanjutkan anak cucu adanya membawa sebaik-baiknya perkataan Tuhan di dalam kolbunya itu. Makanya Tuhan itu berkata dulu, hanya berdiam aja, kita berkata dalam kolbunya, dan rasa kita, bukan perkataan yang lu ucap ini. Jangan mengandalkan akal dan nafsu, antum pikir aja, karena masuk harus sampai dulu. Jadi kalau kita paham semua di muka bumi ini adalah kekuatan zat Tuhan akbar itu. Kalau kemana dia mencari mujizat, turun bercerita nih, termasuk asmawan sifat zat Tuhan itu, mengikut jenggotin nah, biar bisa melihat tuh, siap, karena yakin lah ya. Tapi zat jangan katakan Tuhan, iyalah. Hanya yang yakin tauhid itu kita yakin, yaitu syahadat, karena menduakan apapun yang dibagi Tuhan. Nah, ya Allah, walaupun niat membuat maksiat, jangan caci maki, doakan aja. Kalau dikasih caci maki, kamu doakan, mendului Tuhan, dan Tuhan aja kan pernah, ialah mencaci maki makhluknya. Semua dikasih disayangnya, maka Tuhan punya sifat yang akan menyerahim. Tuhan bisa marah juga apabila makhluk Tuhan itu dijolimi. Makanya hati-hati sama orang yang dijolimi. Tapi bagi yang paham untuk membawa menjadi manusia khalifah, untuk membawa utusan Tuhan dalam bahasa Arabnya Rasul, dan membawa kemuliaan Tuhan dalam bahasanya Arabnya Nabi, insya Allah walaupun caci maki, dijolimi, jangan membalas, saya mendoakan aja, mudahan buntu mutuah dalam bahasa Banjar itu. Kalau membalas sidin, apabila membalas sidin karena lagi disenangi Tuhan, karena mendoakan Tuhan, itu kehendakku buat maksiat punya Tuhan. Iyalah, doakan aja. Apabila engkau mendoakan buruk, iyalah, engkau juga yang menyiksa dirimu sendiri. Lalu kamu mendoakan Tuhan, kamu pun tidak akan kenal dengan diriku ya Tuhan. Jadi kalau orang paham dengan bahasa syahadat itu, luas kandungannya di sana kayak dari awal memang kita terbuka matanya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan.
Ya lo tambah lagi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Tuhan. Tuhan ciptakan sudah kekayaan semesta alam ini, ada yang tambahnya gaib untuk makhluknya, untuk berbahagia di semesta alam ini, jangan sampai merusak. Tuh. Jadi kalau kalian paham Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang, Tuhan itu kan bisa mempunyai sifat marah apabila anak cucu Adam alaihissalam menduakan sidin. Yang mana sidin tuh? Ya rasa cinta. Ini dikatakan Tuhan pertama kali kun payakun. Ya Allah, awalnya kita diabu arwah payah kan. Itu dikatakan awal kehidupan kita di situ. Hanya roh aja, tidak ada jasad. Kita berdialog kepada Tuhan kita, roh itu bersama roh yang lainnya, jin, tumbuhan dan binatang, malaikat dan benda lain, semua punya roh. Inilah. Jadi kalau pian tahu roh itu adalah Tuhan akbar besar, inyalah yang punya af'al itu, pekerjaannya semua yang disebut dengan asma wa sifat zat itu. Jadi kalau pian paham kata koneksinya kun itu memanggil, yaitu mengatakan basmalah dengan menyebut nama Tuhan kita, rahasia kita. Kalau paham, jadi kalau kita paham di sana Allah, kita kada pantas bang selalu merampas kode Tuhan itu oleh satu Tuhan itu. Kita mengatakan kita ahli ilmu, ahli ibadah dan mempunyai mujizat, karomah dan ilmu hikmah. Itu kan semua pekerjaan Tuhan. Bagi yang mengaku ada salah apa ujungnya itu ujung sombong. Jangan-jangan kalau mengenal dengan rasanya sendiri pada Tuhannya. Itu yang dimaksud ulun itu. Sedangkan dari nenek kita ada sama sampai anak cucunya Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad alaihissalam. Inya berkata-kata dengan Tuhannya. Yang paling banyak itu Musa, Pak. Kita belum hidup zaman itu di sana kaya. Hanya cerita kalau dalam bahasa Timur Tengah sana tuh. Sunnah hadis dalam bahasa Indonesianya tingkah-tingkah laku beliau. Sedangkan sabda itu perkataan beliau. Sedangkan dalil itu adalah langsung dari Tuhannya, entah perantara dari Jibril, entah langsung sama Tuhannya. Jadi kalau orang paham, lu katakan kun itu memanggil, alias huruf tak bersuara ini kalau berkata-kata kada bernama kada berwujud. Hanya kita memanggil kepada pencipta kita untuk mengabdikan batang tubuh kita ini menjadi manusia, sungguh menjadi manusia khalifah. Salat tulus-tulusnya, jujur-jujurnya atas hak kehendak Tuhan tuh bersifat adil dan beradab bijaksana. Itu yang disenangi Tuhan. Lalu kita bisa satu ketauhidan yang sejati itu. Apapun yang kita lihat atas pekerjaan Tuhan itu, kita kadang mengambil hak Tuhan dulu. Walaupun kita dibagi Tuhan hak hendak hidup di muka bumi ini untuk menjaga ciptaan Tuhan kada kita rusak. Tapi kan kita boleh mengambil hak dulu. Mengatakan itu lanatullah, ya kafir, tutupi lo tersesat, haram, makruh, mubah, bid'ah dan lain-lain. Kelompoknya kalau wani hanya baik aja bang, cuma kalau perlu ditinggalkan itu yang baik berkata. Maaf lalu mau kokok dulu nah. Jadi kalau pian paham, makanya selama hampir 3 tahun berdakwah, kada puluh masakan biar anak ambil was pengalaman dulu, anak biar ambil alhamdulillah, kada biar ambil alhamdulillah, lalu kada paksaan. Lumpur kada perlu pujian imbalan. Saya mengaku siap, hanya undahkan dalam hati dahan kebutuhan itu aja. Jadi kalau kita mengetahui ketauhidan itu ada sebuah syahadat tuh, persaksian kepada Tuhan kita rahasia kita masing-masing di sana kaya. Makanya Adam sampai anak cucunya Nuh sampai Muhammad SAW tuh gimana yang mendapatkan
Tidak ada saksi selain dirinya dan Tuhannya. Dialah sedang berjuang dengan sahabatnya karena pernah melihat, karena itu gaib. Paham? Jadi kita yakin kada yakin itu urusan kita masing-masing. Kalau dulu kita berdiam aja, kita lagi meminta kepada yang dulu katakan dari kun, katanya diam, kita panggil dalam kolbu kita, nah bukan manggil ucapan lun jam ini, atau minta doa, ya Tuhanku ampunlah segala dosa-dosaku, mudahkanlah aku bisa dapat rezeki yang banyak. Itu cuma syaratnya aja, jahirnya aja, karena salah pak. Ujung-ujung apabila engkau akan dikabulkan Tuhan, kan bisa kecewa kalau lalu bisa sedikitnya kalau mau lagi mengabdikan diri kita untuk menjadi manusia kalipas sungguhnya. Kita ditandingkan Tuhan sudah dari perkataan awal kun payakun tuh, disitulah tertulis sudah buku Lauhul Mahfuz kita hidup, iyalah rezeki, jodoh dan maut, situ tertulis sudah. Kita tidak bisa apa-apa di muka bumi ini, hanya kita mengabdikan batang tubuh kita ini selalu membawa makhluk Tuhan tuh yang kita bawa dari ujung kaki ini 99 Al-Asmaul Husna. Itu kan nama Tuhan dan sifatnya. Iyalah, apabila Tuhan itu bernama, punya sifat, berarti kan ada wujudnya. Yang cari ya dengan rasa kita ini. Kalau pembuktian ini ada kawan di sana kaya. Sedangkan Adam sampai anak cucunya Nuh sampai Muhammad SAW, yang mendapatkan adalah yang membuktikannya. Hanya sini bercerita aja. Kalau Anda silakan, dia Muhammad anak kalian ambil, silakan. Yang naik ke Isra Muntaha tuh, yang dikatakan orang Timur Tengah, Mi'raj, ya lah. Tuh. Jadi kalau kita mengetahui ketauhidan itu, ya bersatu tadi itu. Yang lo katakan tadi, Anda dikatakan buahnya tauhid af'al atau asma wa sifat dan zat itu, yang ada dua jalur, uluhiyah dan ubudiyah. Yalah, uluhiyah dan ubudiyah itu sebelum katakan tadi, kalau uluhiyah itu kita, kekuatan kita selalu mengabdikan, mengibadahi apa atas kehendak Tuhan untuk jalan kita rampas dulu, alias jangan menduakan Tuhan. Kalau ubudiyahnya, dialah pencipta semesta alam ini, wajib kita jaga, kalau kita rusak tuh. Coba kalau kita dibagi Tuhan sudah akal, nafsu untuk berpikir dalamnya, kita mati. Sifat-sifat Tuhan itu yang dibawa oleh makhluknya, entah manusia, entah binatang, entah tumbuhan. Perhatikan manusia sama arca sama. Ada dua kalau sifatnya. Ada yang munafik, ada yang munafikin. Perkemungkaran kalau sifat yang baik itu adalah semua adalah hak kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kita ini manut aja, namanya ketauhidan, ikhlas. Apapun yang kita kerjakan ini adalah hak kehendak Tuhan, jangan kehendak ikam. Ujung-ujung mau bikin hukum pikir kalau dengan akal kita, nafsu kita untuk berpikir ini yang terbaik, ini yang terbaik, karena salah ujung-ujungnya beda pemikiran anak cucu ada sami perkelahian lo masalah agama dan akidah. Gimana engkau bisa mengetahui Tuhanmu apabila perkelahian terus? Kalau mengaku aku tuan guru, kiai, ustaz, pastor, pol pendeta, saya ada ulama dan keturunan anak cucu ada masalahnya membawa manusia khalifah menjadi utusan Tuhan dalam bahasa Arabnya Rasul, membawa kemuliaan Tuhan dalam bahasa Arabnya Nabi. Apabila engkau sudah buju-buju bertauhid dengan sadat itu, engkau pun utusan Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan. Apabila engkau masih ribut sendiri masalah akidah, pemikiran tuh dan pegangan anak cucu Adam yang terpecah belah atas bisikan jin tuh, masalah agama kelompok anak cucu Adam itu terpecah belah atas bisikan jin itu, karena kita hargai, ketawa aja jin itu di sana kayak. Padahal kalau pian mengetahui Tuhan tuh berkata di mana, nyaman kisah nih. Kada bisa lagi mencontek akidah seorang. Tuhan tuh senang karena Tuhan tuh maha melihat, maha mendengar.
maha merasakan, oh anak cucu Adam nih kalau mau nyontek hasil jerih payah dari Adam sampai anak cucu keturunannya Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad alaihissalam mencatat buan timur tengah sana Alkitab Al-Quran. Itu kan luas pengalaman yang disebut Alkitab tuh dari namanya kita Adam sampai Muhammad dijadikan satu. Sejarah wajib kita baca, soalnya mana sih mendapatkan keridhaan Tuhan untuk mengenal Tuhannya. Beda-beda dapatnya di mana. Nuh di lembah, Ibrahim pada pasir, Daud di padang besi, kecewa kepada rajanya, kenapa raja kuning hau aku suruh bikin baju besi untuk saling menumpahkan darah sama anak cucu Adam salam nih, ya. Termasuk Musa, kenapa bapak angkatku nih selalu menjajah Bani Israel karena menjadikan raja yang paling hebat berjaya di seluruh dunia nih. Termasuk juga Isa tuh dari pohon kurma dapatnya hutan itu, kenapa semua raja ini selalu membudak dan menjadikan dewanya paling hebat di muka bumi ini karena mengetahui Tuhannya. Termasuk juga Muhammad kesatukan ajaran dari namanya sampai Isa itu menjadi ketauhidan yang sesungguhnya untuk mengetahui Tuhannya masing-masing, diri tersendiri, nafsu-nafsi yang berkelahian. Oleh karena saya berbuat membawa akal nafsu untuk bikin membawa hukum pikir sendiri karena mengatakan Tuhan kami sendiri, kamu ambil hak Tuhanmu dulu. Kalau bisa menyalahkan mengatakan orang itu kafir, dia tutupilah, kamu yang kafir dulu lah, tapi dulu masuk yang dikatakan orang timur tengah sana Muhammad lah mendapatkan gelar Ahmad Kelamin karena ia mau menjadi manusia yang selalu taat atas hak Tuhan tuh, masalah akal itu, asma wa sifat Tuhan yang mengetahui semua ciptaan di dunia ini adalah hak Tuhan, wajibnya kasih sayangi, tapi tak seutuhnya ia miliki. Itu maksudnya Muhammad mendapatkan Ahmad Lamin, rahmat itu pemberiannya, lil amin tuh ini bersifat jujur-jujurnya, tulus-tuluknya atas hak Tuhan tuh selalu bersifat adil dan beradil bijaksana. Itulah yang dimaksud oleh Adam alaihissalam, manusia yang terakhir, manusia makhluk terakhir kita Tuhan bumi ini untuk menjaga ciptaan Tuhan kada kita rusak. Itu mas manusia kalipah. Ya lanjut ke tafsirannya Ahmad Lamin itu. Pada tujuannya semua manusia itu membawa pengalamannya, harus mengetahui mahuk dan mungkar dalam bahasa Indonesia, kebaikan dan keburukan. Ya kita cari di batas tubuh kita dulu ini, apabila ada keburukan diri kita perbaiki. Apabila baik jangan sombong, kaji terus, asal terus siapakah Tuhan kita itu. Wajib kita mencari Tuhan kita, apabila kita paham sudah berdiam berana aja. Yalah, itu ya mas berdiam. Tapi apabila ada orang bertanya dijawab baik-baik. Jangan kita berdakwah hanya mencontek aja kita berseorang. Tuh Tuhan kalau senang. Ujungnya menjual perkataan dari nama yang kita Adam alaihissalam sampai Nuh, anak cucunya ialah Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad Muhammad SAW. Itu semua kan sidin yang mengalami sama Tuhannya. Wajib kita baca, tapi jangan ditafsirkan beda-beda. Masalah sabda, dalil, sunnah hadis itu, ini hadis yang benar, ini sunnah yang benar, ini dalil dari Tuhan, ini sabdanya dari beliau. Kita boleh hidup zaman itu di sana aja pemaksaan. Yang kita bongkar itu pengalaman kita seperti Adam mengetahui Tuhannya, seperti anak cucunya Nuh sampai Muhammad SAW. Itu yang kita publikasikan media sosial nih. Tetapi kan boleh maksaan kita nih paling hebat, paling benar. Mau diambil silahkan, kan diambil kan masalah. Itu tujuan ulun. Cari ya orang yang hebatnya kayak ulun ini. Di antara 1001 adalah kada ada kalau bukannya ulun menunjukkan diri ulun, karena ulun jujur berdakwah pun ulun izin kepada hak kehendak Tuhan itu. Dari mana? Ya izin dari rumah abah ulun, kad izinkan sama 2 kali, suruh mendalam lagi, masalah lagi. Kajilah batang tubuhmu wahai anakku. Belum tentu engkau yang benar itu ada hak kehendak Tuhan. Kau cari hak kehendak Tuhan tuh, yang mana Tuhan tuh. Apabila engkau paham, boleh kau bagus pengalaman di media sosial nih, tapi apabila dicaci maki saudara kita, jangan dibalas. Dihinakan jangan dibalas. Yang penting jangan dimusnahkan atau engkau dilumuri darah aja, kemelawan. Yalah.